Pengamatan pada tumbuhan saya lakukan pada tanaman pisang, kemudian pada tanaman srikaya dan tanaman pepaya, mulai dari ciri-ciri dari daun, akar, batang, pada mangga juga, dan pada tanaman cabai di sekitar rumah dan pekarangan di rumah saya. Untuk pada hewan saya lakukan pengamatan pada burung, mulai dari ciri-ciri secara fisik, morfologinya, sampai cara perkembangbiakannya dan makanannya. Kemudian saya juga melakukan pengamatan pada kambing di sekitar rumah saya. Kemudian juga ada pada hewan sapi dan ayam di sekitar rumah saya. Juga mulai saya melakukan pengamatan pada cara perkembangbiakannya, di mana sapi berkembang biak dengan cara melahirkan dan ayam dengan cara bertelur. Untuk pengamatan gerak pada tumbuhan yaitu seismonasti dan niktinasti dan geotropisme pada tumbuhan putri malu saya lakukan di sekitar rumah saya, kebetulan ada, jadi langsung saya melakukan gerakan halus, sedang, dan kasar, dan hasil pengamatan saya langsung tulis di tabel hasil pengamatan seismonasti dan niktinasti, dimana pada saat itu putri malu melakukan reaksi membuka dan menutup pada setiap gerakan yang saya lakukan. Membutuhkan waktu cukup lama ketika menggunakan jenis sentuhan halus, dan waktu lebih cepat ketika menggunakan jenis sentuhan yang kasar pada tanaman putri malu. Untuk gerak niktinasi pada tumbuhan putri malu, pada di tempat gelap tumbuhan terasa kuncup dan atau layu, sedangkan yang di tempat terang terasa segar dan daunnya masih tidak layu atau segar. Untuk gerak geotropisme negatif pada tumbuhan saya ganti dengan biji kedelai karena di rumah tidak mendapatkan biji kacang merah. Saya lakukan pada 2 pot berbeda, di pot A dan B. Untuk hasilnya adalah pada pot B yang diletakkan pada posisi horizontal, setelah diamati selama 1 minggu, pertumbuhan batang pada kacang kedelai membelok dari horizontal menuju vertikal. Hal ini terjadi karena gerak geotropisme negatif, di mana gerak pada tumbuhan kacang kedelai, batang tanaman menjauhi pusat gravitasi bumi. Ini saya lakukan pada kacang kedelai dan saya lakukan selama 1 minggu.